peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar seremonial atau rutinitas tahunan belaka, tetapi lebih dari itu, ini merupakan momen penting, refleksi penting bagi kita untuk kemudian meneladani kembali akhlak mulia dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kita bersama-sama hadir di sini. Ibu-ibu, wabi ditinggali ternyata jamaahnya luar biasa. Biasa ibu-ibu mah, nu diundang 10, nu datang 100. Ayo bapak-bapak, anu diundang 100, nu datangnya 10. Eta ge nu datang anu geus baratu. Aki-aki. Tapi ibu-ibu luar biasa, alhamdulillah. Setiap langkah kita ya menghadiri majelis ilmu, insya Allah ribuan malaikat akan mendoakan kita. Kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di sini, berharap keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada desa Cimanggu 1 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa Cimanggu 1 yang telah sukses berhasil ya menyelenggarakan program keagamaan ya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ini dapat berdampak positif bagi masyarakat. Kita tahu bahwa kita hidup di tengah zaman yang tantangannya sangat kompleks ya, terjadi degradasi moral, penurunan moral ya pada generasi muda kita, dan keteladanan Rasulullah adalah kompas terbaik untuk kita, tidak ada yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu hadir membawa cahaya kebenaran di tengah kegelapan, mengajarkan kita, mengevaluasi diri kita, bagaimana menerapkan keteladanan akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sok sejauh mana? Tos sempurna tak Chan? Jauh. Orang kadang suka bohong apa majikan menurutnya. Balik mancing ngomongnya geus buludan, padahal geus mancing gitu lah. Sering itu terjadi ya. Atau ibu-ibu ditanya ke bapaknya, ibu tos di mana? Tos pangaosan, padahal geus ngarumpi. Ya, dinamika penyaluran bantuan sosial akhir-akhir ini kita mendengar terkait dengan praktek judol dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Bapak Kepala Desa kita. Saya ingin sedikit menambahkan. Pertama, hari ini dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pemerintah menghadirkan yang namanya DTSen. Lantai DTSen, anu menang bansos pasti tahu, kuduna terang ya. DTSen itu data tunggal sosial ekonomi nasi uduk, nasional, utang-utang uduk wae. Jadi DTSen itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini berdasarkan pada Inpres, waduh Inpres ya. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSen, data tunggal sosial ekonomi nasi. Jadi DTSen ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya saudara ibu, tetangga ibu, siapapun yang berada di lingkungan ibu-ibu keacan terdaftar di DTSen, padahal dia masuk kelompok rentan miskin atau sangat miskin? Kumaha Bu? Harus masuk ke dalam daftar DTSen. Ini yang perlu kami sampaikan ya, karena itu tadi kita mengenal dulu dalam konteks penyaluran bansos kita mengenal namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial.
Ayah tuh ulang bohong ayah, saya ambil ngali ayahnya. Ayah. Data-data yang diintegrasikan dari 3 data, DTKS, Rexosek, dan P3KE. Itu kudu dijelaskan liur kamu. Ya, nu penting ibu-ibu ayeuna mun hoyong menangkeun bansos asup kana DTC, data tunggal sosial ekonomi nasional. Secara teknis lengkapnya nanti tanyakan. Ada di desa namanya operator 6NG desa. Ulah anu mampu pura-pura teu mampu. Bisa jadi doa. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya DTSN ini bisa lebih tepat sasaran ya dalam rangka penyaluran bantuan sosial tadi. Tadi Pak Kades sudah menjelaskan terkait dengan bansos PKH, PPNT dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, program yang digulirkan oleh pemerintah, baik itu program perlindungan sosial maupun jaminan sosial, maka harus apa Bu? Masuk ke DTKS deh, DTC. Kita move on ya. Udah lewat DTKS, sekarang DTC. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi ibu-ibu pas pinter ya. Bila mana ibu-ibu menemukan warga, tetangga, saudara, atau siapapun yang ibu temui kondisinya memang layak, ya, tidak mampu, maka ibu-ibu ayeuna tos terang. Kada asup DTC, gitunya, paham Bu? Kenapa saya perlu sampaikan ini? Ini termasuk dari bagian pemerintahan ya Bu ya. Kita perlu dan wajib mensosialisasikan terkait dengan program-program yang ada di pemerintahan. Setuju Bu? Terkait dengan bansos tadi, saya harap kita semua menyadari bahwa bantuan sosial itu ditujukan bagi mereka yang memang masuk kelompok rentan miskin atau sangat miskin atau miskin. Ya Bu ya, ini perlu kita garis bawahi. Supaya bansos itu tepat sasaran, maka perlu adanya partisipasi masyarakat. Kita ikut mengawal program-program yang ada di Indonesia tentunya punya. Terus jadi anu menang bansos wayahna ngiringan gotong royong. Namun aya pembangunan ikut gotong royong. Kita tumbuhkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki terhadap desa urang, rasa cinta urang ke desa urang Cimanggu hiji. Kita dukung program-program yang ada di pemerintahan desa Cimanggu 1 pada khususnya. Bapana ulah nyalingkeun wae. Lamun aya gotong royong bebersih jalan, udahkeun anu keur sare. Pak, udah Pak. Yuk orang ngiringan ka jalan bebersih. Kan orang ngesmiluan ya, peringatan Maulid Nabi yang mana tadi sudah dijelaskan keteladanan Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah, memberikan atau menghadirkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan Bapak Ibu sekalian.